Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan ini. Kita mulai dulu dari energi oracle-nya. Yang pertama ada Man Holding a Coin, lalu yang kedua itu adalah Happy Family, lalu yang ketiga adalah Thinking Man. Dengan kombinasi ini pertama aku melihat ya, ada tawaran atau bantuan konteksnya finansial. Pertama tawaran pekerjaan bisa, tawaran bantuan finansial juga bisa. Terus juga upgrade keuangan finansial pekerjaan buat kamu juga bisa gitu, dan ini berhubungan dengan reputasi kamu dalam artian kualitas kerja kamu, skill yang kamu punya atau kompetensi bisnis kamu kayak mendatangkan orang-orang untuk datang, lu mau nggak kerja sama gue gitu dengan benefit ini atau mau nggak kolaborasi sama gue atau bisnis lu gue jadi investor kayak semacam itu yang pertama. Lalu yang kedua, kayak kamu mendapat ide, kamu mendapat inspirasi atau kayak kayak ada yang terbuka pada pikiran kamu untuk kamu manifest sesuatu atau inspirasi ide yang baru untuk kamu upgrade gitu ya. Ya kamu kayaknya bagus deh buka bisnis ini. Ini kayaknya belum ada yang bikin hal-hal seperti ini. Nah, aku mendapatkan vibe seperti itu. Selain juga ada energi manifestasi di sini ya. Kayak kamu semacam itu tadi ada yang berubah pada pikiran kamu dan itu semacam jadi pintu pembuka buat kamu. Dengan happy family itu juga ada keinginan yang terwujud, ada suatu momen happy banget di bulan ini buat kamu, dan itu um, terbuka gitu. Terus dengan thinking man, lalu fish itu kan melambangkan keberlimpahan ya. Jadi kayak semacam ada pintu yang terbuka buat kamu untuk pintu keberlimpahan kamu, upgrade finansial pekerjaan, atau ada orang yang membantu kamu berpikir gitu, mendapatkan ide, membantu kamu berpikir juga untuk suatu kondisi finansial keuangan tertentu. Itu juga bisa ya skenario-nya dengan energi oracle kamu tadi, selain ada hubungannya dengan kompetensi dan kualitas kerja kamu. Lalu kita mulai dengan tarotnya. Bisa dimengerti gitu kalau misalnya selama ini ada kondisi tertentu yang sulit bisa berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, finansial, atau ada kondisi lain dalam hidup. Misalnya kamu punya tantangan lain karena tema besar kamu adalah strength gitu. Strength itu bisa ya, yang pertama kayak kamu mau nggak mau harus kuat gitu, kayak kuat itu bukan pilihan tapi kewajiban. Lalu yang kedua ini adalah perjalanan kamu untuk apa ya, untuk menavigasi part-part shadow-nya kamu gitu. Kayak di reading yang sebelumnya aku bilang ya, aku nggak mempertanyakan kualitas kamu untuk berkontemplasi, untuk benar-benar mengevaluasi diri kamu, berpikir secara mendalam. Kamu sebenarnya punya kapasitas untuk itu, cuman kadang kamu nggak mau menghadapi itu, kadang kamu suka cari distraksi, kadang kamu suka lari. Itu sih. Nah, dengan strength di sini kayak kamu mungkin ya sebagian dari kamu udah ada awareness, oh ini loh part shadow-nya gue salah satunya lari gitu, dan kamu udah aware, oh ini harus dihadapin, gue nggak bisa terus-terusan cari distraksi gitu. Apalagi dengan Five of Cups, kayak Five of Cups itu kan momen penyesalan di waktu lampau gitu, jadi kayak nengok ke belakang antara kamu menyesal ingin mengulang waktu atau kamu nengok ke belakang kamu belajar sesuatu dari hal itu, dan ini membuat kamu lebih kuat, membuat kamu lebih bijak, dan sebagian lagi membuat kamu lebih aware, oh part ini di dalam diriku ini harus gue perhatikan, ke depannya harus gue ubah supaya gue ke depannya lebih baik lagi dengan strength dan five of cups jadi tema besar kamu ya. Nah, yang jadi blessing kamu adalah nih, bagus nih, ini aku suka banget nih kalau kamu udah ada improvement improvement kayak perkembangan gitu, karena strength itu tadi ada suatu part dalam shadow kamu, dan di sini sebagian atau kamu deh secara kolektif gitu ya udah ada awarenessnya, kan segala sesuatu tuh kalau mau berubah ya dimulai dari awareness dulu gitu. Kalau nggak sadar ya apa yang mau diubah, ya kan. Nah, blessingnya adalah momentum dengan Three of Wands, keadaan membangun momentum tadi berhubungan dengan reputasi, terus juga ada yang datang gitu, bantuan, support, kesempatan, wish fulfillment, terutama karena kamu sudah banyak melakukan inner work, banyak melakukan upgrade, um, nggak cuman dari dalam, dari luar juga gitu. Dari luar dalam artian konteks skill-skill praktikal, pengetahuan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pekerjaan, dan juga tadi ya semacam ada yang mendapat inspirasi, oh gue mau melakukan hal ini nih, sesuatu hal yang berbeda gitu dari sebelumnya atau yang tidak kamu lakukan sebelumnya gitu. Karena di sini momentum itu terbangun saat kamu melakukan banyak improvement gitu, dan kamu ketika kamu sadar kamu punya shadow, kamu mau berhadapan langsung dengan shadow kamu dan gak lari lagi. Oke.
Nah, yang jadi tantangannya adalah Eight of Swords dengan Queen of Pentacles. Ini kabut di pikiran, kabut kayak rasa stuck gitu dengan situasi tertentu. Tapi tadi ya karena tadi ada momen inspirasi pencerahan ataupun orang yang membantu kamu berpikir, ini bukan jadi sesuatu yang perlu kamu khawatirkan sih kalau misalnya ada suatu situasi yang terasa kamu nggak bisa melihat dengan jernih gitu ya. Dengan Eight of Swords di sini, jadi kalaupun ada nantinya kamu akan melihat lebih jernih seiring berjalannya bulan Agustus atau ada orang-orang yang akan membantu kamu melihat lebih jernih. Terus terutama berhubungan dengan konsep stabilitas keuangan. Terus di sini karena ada dua queen, aku nggak tahu ini mungkin ada sosok sosok perempuan signifikan di hidup kamu, entah itu anggota keluarga, pasangan, teman yang bisa jadi ya dinamikanya antara terjadi konflik atau orang ini yang akan jadi support system kamu gitu. Karena di sini ada Eight of Swords, mungkin ada situasi yang mungkin nggak clear nih antara sosok-sosok perempuan yang ada di sekitar kamu di bulan Agustus ini. Lalu di waktu yang akan datang Queen of Wands ini adalah energi api ya, Aries, Leo, Sagittarius, lalu dikonfirmasi sama Page of Swords. Kayak aku melihat tadi sosok perempuan signifikan bisa, terus juga ini energi kamu juga bisa gitu, kayak kamu on fire gitu. Uh, karena energi Queen of Wands adalah energi orang percaya diri, nyaman gitu. Dia dia juga apa ya kayak atraktif dan bisa magnetik, menarik realita gitu. Kayak dia punya energi yang magnetik, entah dia bisa narik orang atau dia menarik suatu hal yang ingin dia wujudkan dalam dunia realita dia gitu. Terutama diikutin dengan kapasitas berpikir kayak Page of Swords itu adalah kapasitas berpikir gitu, kecerdasan. Ya, keingintahuan dalam mengumpulkan informasi. Juga ini berhubungan dengan komunikasi gitu, komunikasi antara gini. Karena tadi ada sosok perempuan signifikan, komunikasi antara gini, antara ini sesuatu yang konstruktif atau tadi bisa jadi sesuatu yang conflicting. Nah, ini yang perlu kamu aware nantinya kalau ya semoga enggak gitu, semoga kamu enggak apa ya, sumbu pendek gitu ya. Kecolek terus terkecolek terus jadi um, api kamu keluar gitu. Tapi gini, ketika kamu kecolek kamu jadi tunggu dulu, gue bisa meregulasi diri gue sebelum gue jadi orang yang reaktif. Nah ini yang perlu kamu aware. Terus juga dengan Page of Swords ini kayak ini kartu yang berhubungan dengan uh, kapasitas mental, terus juga komunikasi, menulis juga. Jadi kayak mungkin ada di antara kamu yang bekerja di bidang media, tulis menulis, lagu, puisi atau sekadar hobi aja gitu. Kamu mendapat inspirasi untuk sebuah karya atau ada yang berbeda gitu dengan kalau misalnya kamu berkecimpung dalam bidang antara komunikasi komunikasi atau tulis menulis gitu ya kayak kamu on fire lagi mendapat inspirasi lagi karena di sini energi Queen of Wands energi orang yang on fire. Oke, terus advice-nya adalah nih ini sesuatu yang berhubungan dengan reputasi kesuksesan. Advice-nya adalah eh, apa gitu yang ingin kamu capai, fokuskan ke situ energi kamu, apa yang penting buat kamu, apa yang ingin kamu capai. Dengan hangman di situ juga, hangman itu kan berbicara perubahan perspektif, pengorbanan juga bisa, fleksibilitas juga. Nah, untuk sampai di titik tertentu ada hal-hal yang perlu dikorbankan dalam artian mungkin kita perlu melakukan lebih atau ada part tertentu yang perlu dikurangin. Balik lagi kita berbicara ke awal tadi aku bicara tentang shadow, tentang kamu punya awareness lebih, ada part di dalam diri kamu yang perlu kamu perhatikan gitu ke depannya untuk lebih baik lagi. Fleksibilitas, um, adaptif gitu. Kamu sebagai mutable sign, aku tahu kamu bisa adaptif gitu. Cuman kalau kalau itu udah menyangkut filosofi kamu, kadang kamu bisa kaku juga gitu ya. Kayak sesuatu belief system, sesuatu yang kamu yakinin. Ini sebuah reminder dengan hangman itu selalu melihat dari perspektif berbeda gitu. Lihat dari angle yang lain, uh, bisa juga kayak tempatkan diri kamu di posisi orang lain, kamu akan melakukan hal yang sama atau hal yang berbeda gitu. Nah, ini sebuah reminder ya. Dan juga entah kenapa aku terpikir gini, kamu nggak bisa membuat semua orang senang gitu, karena Six of Wands juga energi orang yang kayak di pusat perhatian gitu ya. Ketika kamu mau melakukan hal tertentu atau kamu kamu apa ya nyaman dengan diri kamu dan kamu ekspresikan, nggak semua orang senang dan kamu harus tahu apapun apapun yang kamu lakukan gitu akan selalu ada orang yang nggak senang gitu. Jadi balik lagi tadi apa yang penting buat kamu gitu? Apakah penting untuk mendengarkan mereka dan merubah diri kamu atau sesuatu yang penting itu hal-hal yang ingin kamu capai, hal-hal yang ingin kamu lakukan. Itu ya remindernya buat kamu karena tadi aku terpikir tentang hal ini juga tadi
makanya ada sesuatu tema yang berhubungan kamu dilihat orang dan mungkin ada orang-orang tertentu yang merasa perlu mengomentari di depan kamu ataupun di belakang kamu terus itu nyampe ke kuping kamu gitu ya. Nah, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.